Menjawab ayat bertentangan dalam Bible tentang jumlah orang Yehuda yang ikut berperang. Ayat tanda kutip bertentangan antara 2 Samuel 4 ayat 29 versus 1 Tawari 21 ayat 5, yaitu tentang jumlah orang Yehuda yang disensus 500.000 orang versus 470.000 orang. Dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9 menuliskan bahwa sejumlah orang Yehuda yang disensus untuk ikut berperang adalah 500.000 orang. 2 Samuel 24 ayat 9, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Sedangkan dalam kitab 1 Tawari 21 ayat 5 menuliskan bahwa jumlahnya adalah 470.000 orang. 1 Tawari 21 ayat 5, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Bunyi kedua ayat tersebut menuliskan jumlah yang berbeda. Dari hasil sensus jumlah orang Yehuda yang dipersiapkan oleh Raja Daud untuk berperang, 500.000 orang versus 470.000 orang. Ada selisih jumlah sebanyak 30.000 orang, dan sepertinya itu adalah kontradiksi. Lalu jumlah manakah yang benar dari bunyi kedua ayat tersebut? Sebenarnya bila kita pelajari lebih dalam, kedua ayat tersebut tidak bertentangan. Dua-duanya menuliskan dengan benar sesuai dari sudut pandang masing-masing penulisnya. Dalam 1 Tawari 21 ayat 5 menuliskan bahwa orang Yehuda yang disensus untuk berperang adalah sebanyak 470.000 jiwa. Namun coba kita perhatikan ayat lanjutannya, yaitu 1 Tawari 21 ayat 6. Dalam ayat tersebut dituliskan bahwa kaum pria dari suku Lewi dan dari suku Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran. 1 Tawari 21 ayat 6, orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Pada saat itu, perhatikan kata pada saat itu. Yoab belum menghitung orang-orang dari suku Benyamin seperti yang diperintahkan oleh Raja Daud. Sebab pada saat itu Raja Daud merasa bersalah dengan menghitung jumlah seluruh penduduk Israel. Dan referensi lainnya yang dapat kita jadikan sebagai sumber penjelasan adalah dapat juga dengan membaca kitab 1 Tawari 27 ayat 23-24. Di sana dituliskan bahwa Daud tidak menghitung orang-orang Yehuda yang masih berusia di bawah 20 tahun. 1 Tawari 27 ayat 23-24. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Jadi karena Yoab belum menyelesaikan perhitungan jumlah seluruh penduduknya, maka dalam kitab 1 Tawari 21 ayat 5 dituliskan hanya terhitung 470.000 jiwa. Berbeda dengan yang dituliskan dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9 yang menyebutkannya sebanyak 500.000 jiwa. Hal itu karena Yoab telah selesai menghitung seluruh orang-orang Israel atau semua suku. Ada selisih jumlah sebanyak 30.000 jiwa. Untuk mengetahui perbedaan hasil jumlah penghitungan tersebut, kita juga perlu tahu prosedur atau cara perhitungan yang dilakukan pada saat itu. Di ayat sebelumnya yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 5-8 menjelaskan bahwa penghitungan sensus penduduk dimulai dengan menghitung jumlah suku-suku Israel yang melintasi sungai Yordan. Kemudian penghitungan bergeser ke utara yaitu ke suku Dan, lalu diteruskan ke arah selatan menuju Yerusalem, di mana lokasi suku Yehuda dan suku Benyamin bermukim. Suku Benyamin sebagai anak bungsu Yakub selalu dihitung atau disensus terakhir, sehingga jumlah suku Benyamin hitungannya belum digabungkan ke dalam suku Yehuda. Jadi selisih jumlah yang 30.000 jiwa tersebut adalah dari orang-orang suku Benyamin yang belum dihitung. Karena dalam 1 Tawari 21 ayat 5, Yoab belum menyelesaikan penghitungan jumlah dari seluruh suku-suku Israel. Di ayat tersebut, orang Yehuda masih terhitung sebanyak 470.000 jiwa. Namun setelah Yoab menyelesaikan penghitungan jumlah penduduk dari seluruh suku, maka dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9 tertulis bahwa suku Yehuda berjumlah 500.000 jiwa. Mengapa jumlah orang-orang dari suku Benyamin digabungkan ke dalam perhitungan jumlah orang Yehuda? Nah, sebelumnya kita harus paham dulu tentang sejarah kerajaan Israel dan kapan waktunya ketika kedua kitab tersebut dituliskan. Kedua ayat tersebut mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa Raja Daud sebagai raja kerajaan Israel. Namun kedua kitab tersebut dituliskan adalah setelah runtuhnya kerajaan Israel.
Keruntuhan kerajaan Israel terjadi setelah kematian Raja Salomo sebagai putra Daud pada tahun 930 sebelum Masehi. Kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara terdiri dari 10 suku bangsa Israel. Dan di selatan dikenal dengan kerajaan Yehuda yang didiami oleh suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan sebutan orang Yehuda pun menjadi kata generik untuk menyebut semua orang yang mendiami kerajaan Yehuda di selatan. Makanya dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 9 menuliskan bahwa orang Yehuda adalah berjumlah 500.000 jiwa. Padahal sesungguhnya jumlah tersebut adalah gabungan dari orang-orang suku Yehuda dan suku Benyamin. Pada saat itu, orang-orang suku Benyamin juga masih setia kepada dinasti Daud, di mana pusat kerajaan Daud diwarisi oleh kerajaan Yehuda di selatan. Jadi, orang yang berpikir bahwa kedua bunyi ayat tersebut adalah bertentangan, itu disebabkan karena orang tersebut salah memahami konteks atau maksud dari sang penulis Alkitab.